berarti tubuh Kristus. Saudara-saudara, manusia yang baru ini siapakah? Manusia baru ini adalah gereja. Gereja itu siapa? Gereja adalah tubuh Kristus. Siapakah Kristus? Kepala gereja. Saudara-saudara, jadi umat manusia yang lama, kepalanya itu Adam. Umat manusia yang baru, kepalanya itu Kristus semua. 1, 2, 3. Umat manusia yang lama, kepalanya Adam. Semua ya. 1, 2, 3. Umat manusia yang lama, kepalanya Adam. Umat manusia yang baru, kepalanya Kristus. New being, new mankind, the new race. Satu bangsa yang baru, ciptaan baru, tubuh Kristus. Di dalamnya tidak ada kebencian, sehingga gereja tidak boleh membawa sukuisme ke dalam. Saudara-saudara, gereja buka pintu untuk semua. Di dalam gereja ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Dalam gereja ada orang yang ditebus oleh Tuhan, tidak peduli dia suku apa. Saudara-saudara, barang siapa melayani gereja, barang siapa memberikan firman dari mimbar, tidak boleh berbau suku. Saudara-saudara, saudara silakan berdarah yang ada latar belakang suku, silakan, tidak apa. Tapi waktu engkau melayani Tuhan, tidak ada bau suku, tidak ada eksklusiveness, tidak ada perbedaan, tidak ada penghinaan, tidak ada kecongkakan, tidak ada separasi, tidak ada pemisah. Karena di dalam Kristus menjadi new being, new mankind, new race, the body of Christ, tubuh Kristus yang di dalamnya ada keadilan, ada cinta kasih, ada kesejahteraan, ada kebajikan, ada juga kesucian. Ini semua menjadi satu new being, satu manusia yang baru, di mana Kristus menjadi kepalanya. Nah saudara-saudara, di dalam Roma pasal ke-8 saya sudah berkata kepada saudara, tanda daging yaitu suka membeda-bedakan. Kau Minahasa, aku Tapanuli. Kau Minangkabau, aku orang Palembang. Kau Jawa, saya suku Cina. Kau dari Ambon, saya dari Sumatera Utara. Saudara-saudara, itu kedagingan. Hanya daging ini yang ada warnanya beda. Di dalam kerohanian tidak ada, tidak mengenal. Kita tidak mengenal perbedaan warna, perbedaan suku, perbedaan sumber. Jadi menjadi manusia yang sudah dikristenkan, yang sudah diinjili, yang sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup baru. Biar kita menghadap seluruh dunia sama. Jangan kelihatan orang putih, cepat-cepat buka topi, goyang ekor. Tidak, karena kau bukan anjing. Jangan kelihatan orang hitam, langsung langkahnya tinggi. Karena mereka bukan binatang. Saudara-saudara, orang yang hina, yang paling rendah, yang paling minim penghasilannya, kalau dia kerja dengan beres, halal, engkau harus menghormati dia sebagai manusia ciptaan Tuhan Allah. Jika mereka orang yang paling tinggi kedudukan, tapi kerjanya dapatnya uang melalui keserongan, penipuan, meskipun dia pakai Rolls Royce, engkau harus menghina mereka, karena mereka sudah kehilangan martabat di dalam kerohaniannya. Ada orang menyuruh Bapak Wibisono kerjakan sesuatu yang Bapak Wibisono merasa bukan kehendak Tuhan dan tidak sesuai dengan hati nurani dia. Akhirnya dia kerjakan dengan syarat, saya akan bicara sesuai apa yang saya anggap benar. Orang itu mengatakan silakan. Dan dia tidak mau berkompromi. Sesudah itu selesai dikerjakan, kasih cek yang besar sekali. Pagi ini Pak Wibisono berkata kepada saya, Pak Stephen Tong, saya kembalikan cek besar itu kepada dia. Dan dia rasa sungkan luar biasa. Saudara-saudara. Lalu Pak Wibisono mengatakan, salah ya, mestinya ceknya kirim ke gereja. Saya bilang, enggak. Tidak boleh. Kalau mau kirim-kirim orang itu datang dengar firman. Jangan kirim ceknya. Gereja bukan asal uang senang, tidak. Kalau uangmu tidak beres, Tuhan tidak mau pakai. Nah, saudara-saudara. Kalau besok ada devaluasi, persembahanmu yang didevaluasikan. Yang lain tidak. Karena apa? Karena kalau uangmu tidak beres, Tuhan juga tidak suka pakai. Kadang-kadang saya pikir-pikiran mungkin salah ya. Kalau uang yang tidak beres, diserahkan kepada Tuhan. Nanti uangnya kemana? Waktu bangun gereja, yang tidak beres itu menjadi kot. Ya. Pikiran kot pakai uang itu untuk kotoran masuk situ semua.
Saudara-saudara, yang baik-baik nanti Tuhan pakai untuk yang mulia-mulia. Jadi ini cuma taksiran yang bukan Alkitab ya. Ini taksiran pribadi. Tapi motivasi saya adalah supaya hidup kita semua itu beres, sehingga diperkenan oleh Tuhan. Tuhan bukan asal uang mau kok, tidak. Tuhan tidak memerlukan uang engkau dan saya. Kalau engkau punya uang, saya punya uang, dipersembahkan hanya karena itu memang milik Tuhan dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya yang menikmati bukan Tuhan di surga. Surga tidak perlu rupiah, tidak perlu dolar, tidak ada gunanya. Tapi untuk kita boleh memanfaatkan bersama-sama di dalam berbakti kepada Tuhan. Itu sebab saudara-saudara, baik-baik hidup sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus di dalam tubuhnya, dia tidak mau ada rasisme. Yesus di dalam tubuhnya, dia tidak mau ada tembok pemisah. Yesus Kristus di dalam tubuh dia, yang suci, yang ditebus melalui darahnya, dia tidak mau kita mempunyai kebencian satu dengan lain. Yesus di dalam tubuhnya, dia mau kita berdamai satu dengan lain. Semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik orang yang disunat maupun mereka yang tidak disunat, baik mereka pria maupun wanita, mereka lapisan tinggi atau mereka menjadi budak di dalam kerajaan Romawi. Saudara-saudara, kerajaan Romawi mempunyai perbedaan yang besar sekali. Variasinya jauh lebih besar secara kuantitas, secara kualitas, bukan kuantitas. Dibanding dengan pluralisme yang terdapat di urbanisasi modern. Saudara-saudara, meskipun di Los Angeles 128 etnik yang berbeda, itu jauh lebih berbeda daripada zaman orang-orang Romawi di kota Roma. Namun di dalam perbedaan itu saya sebut sebagai quantitative variation. Tetapi di Roma ada qualitative variation. Berarti apa? Yang tinggi itu kaisar, yang rendah itu budak yang tidak hak. Itu sesuatu perbedaan kualitas yang besar sekali. Dan itu semua diselesaikan karena karya ini. Saya kira dalam seluruh kitab suci tidak ada bagian lain lebih jelas daripada bagian ini. Tentang bagaimana Kristus memungkinkan gerejanya menjadi tempat yang tidak peduli perempuan, laki, budak, tuan, kafir, Yunani, Yahudi, bangsa lain. Tidak ada. Nah saudara-saudara, ajaran tidak berbeda ras, tidak berbeda lapisan. Itu sudah diajarkan oleh orang Stoiksisme 400 tahun sebelum Kristus. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu baru. Apa yang kita terima di dalam Yesus Kristus, baik orang Yahudi, baik orang kafir, sama. Baik orang pria, baik orang wanita, sama. Baik yang menjadi tuan, menjadi budak, sama. Yang kita terima dari Injil sebenarnya tidak terlalu heran. Karena apa? Sebelum Paulus menulis kalimat-kalimat ini, 400 tahun sebelumnya Stoiksisme sudah mengajar. Tetapi bedanya apa? Bedanya adalah yang memungkinkan ini terjadi bukan ide filsafat. Dengar baik-baik. To make this possible, it is not enough depend on only ideology or the idea in philosophical mind. Yang memungkinkan ini terjadi adalah the real sacrifice of Jesus Christ, God incarnated in history. Saudara-saudara, ini perbedaan semua ajaran teori agama lain dan filsafat dibanding dengan apa yang digenapkan di Yesus Kristus. Di dalam filsafat-filsafat juga ada. Tidak ada bedanya orang kafir dan orang bangsa ini. Tidak ada bedanya orang tuan dan orang budak. Tapi tidak beda. Cuma ide. Konsep di dalam pikiran. Di dalam Yesus Kristus bukan ide. Bukan konsep. Tapi darah. Tapi tubuh. Yang dipaku di atas kayu salib. Mengakibatkan ini menjadi bersatu bersama-sama. Mulai hari ini belajarlah. Tidak peduli dia negro atau dia Aryan. Tidak peduli dia Mongoliot atau dia warna yang merah Indian. Tidak peduli dia lapisan apa. Semua orang kita melihatnya melalui darah Kristus. Apalagi yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Biar kita mempunyai pikiran lebih. Menjadikan segala bangsa universal. Pengertian perdamaian seluruh global. Itulah baru ada sejahtera yang sungguh-sungguh boleh kita menikmati secara sempurna. Nah saudara-saudara, ayat 16 kita akan membacakan bersama-sama. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, semua kita membaca Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib,
dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara-saudara, inkarnasi, lalu darah, kematian, sekarang keluar istilah apa? Apa? Salib. Nah saudara, orang liberal tidak mau terima ini semua.